Saudara, setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Polisi bilang pelaku yang bernama Peggy alias Perong ini ditangkap di salah satu wilayah di Bandung, Jawa Barat. Peggy ditangkap saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan. Diduga Peggy merupakan otak dari aksi pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham mengatakan pasca penangkapan, polisi akan melakukan pemeriksaan ulang dan memeriksa sejumlah saksi untuk menangkap 2 DPO lainnya, saudara. Sebelumnya, ada Peggy dan juga 2 pelaku lain yang dinyatakan buron sejak 8 tahun lalu pasca pembunuhan Vina dan juga Eki. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. Saudara, perlu 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan juga Eki akhirnya kembali terungkap. Itu pun karena ada film bergenre horor yang dengan judul Vina ini tayang dan akhirnya ramai diperbincangkan. Lantas apa yang menyebabkan kasus ini sulit terungkap? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bang Adrianus Meliala yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Adrianus. Salam sehat, Mas. Kalau kita lihat ini kan 8 tahun, kemudian ini juga masih dinyatakan DPO, kemudian akhirnya kasusnya ramai jadi perbincangkan. Habis itu dalam waktu yang cukup singkat ya, jika kita bandingkan dengan 8 tahun ini. Akhirnya polisi berhasil menangkap 1 dari 3 DPO. Apa yang Anda lihat dari hal ini? Pertama saya surprise dengan cepatnya 1 DPO itu tertangkap. Tapi yang kedua, saya juga dari awal menyatakan bahwa pasti Polri akan dengan mudah karena memang kasus ini cukup mudah juga karena tadi saksinya masih hidup dan dengan mudah bisa diverifikasi. Tiga ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya masalah utamanya adalah bahwa pada saat 8 tahun itu sebetulnya bukan karena susah, bukan karena rumit, tapi karena nggak diurus gitu. Kenapa Lebih karena tidak diurus ya, bukan karena susah untuk menangkap 3 DPO ini ya? Betul, karena dalam konteks SDM Polri itu tidak dikaitkan antara keberhasilan atau ketidakberhasilan mengungkap kasus dengan rotasi, mutasi, promosi gitu. Jadi boleh saja kita atau seorang anggota itu kemudian mengalami rotasi, mutasi, bahkan promosi saat di rumahnya, di kantornya gitu atau di wilayahnya masih ada PR yang belum terungkap, masih ada kasus yang belum terpecahkan ya. Nah, alhasil kemudian lalu eagerness atau kemauan untuk memecahkan kasus itu kemudian menjadi berkurang, apalagi kalau seseorang itu berada dalam kondisi sebagai pewaris dari satu kasus yang tidak diselesaikan oleh pendahulunya. Artinya apa? Saya masa harus cuci piring gitu ya, yang dilakukan oleh pihak yang lain. Saya harus cuci piring, saya pula yang harus menanggung bebannya, maka saya diamkan saja gitu. Saya biarkan kemudian masa saya berlalu dan kemudian ditanggulangi oleh pejabat berikutnya. Jadi itu terus yang terjadi, maka saya kira kita harus berterima kasih kepada siapapun yang mengangkatnya menjadi viral dan kemudian lalu menjadi atensi kita semua. Oke, jadi menurut Anda ini tidak diurus karena tadi ya, menurut Anda ada istilah siapa yang bikin piring kotor, siapa yang mencuci piring kotor itu, begitu. Apakah ada hal lain yang menurut Anda akhirnya membuat kasus ini seperti yang tadi Anda bilang, bahwa akhirnya tidak diurus selama 8 tahun? Ya paling nggak saya sebagai pengamat memperkirakan itu adalah yang paling besar ya, tentu ada hal-hal kecil-kecil ya. Namun paling tidak fakta yang kita lihat hari-hari ini di mana kasusnya ternyata DPO-nya ternyata mudah sekali tertangkap, itu memperlihatkan bahwa kelihatannya memang faktor yang paling besar yang menjadi masalah adalah lebih pada tidak diurusnya. Begitu kemudian semua fakta dibuka kembali, ya lalu kemudian para pelaku kemudian di cross check dan seterusnya, maka kemudian lalu dengan mudah bisa ditemukan siapa dari 1 dari 3 DPO tersebut. Saya yakin kayaknya juga akan segera tertangkap dalam waktu bilangan hari saja. Jadi menurut Anda setelah 1 DPO ini ditangkap, si Peggy ini ditangkap, kemungkinan besar 2 DPO lain juga akan segera ditangkap begitu ya?
sekali lagi dengan satu asumsi bahwa sebetulnya ada satu ikatan, jalinan atau hubungan di antara Mhm. pelaku ya sebagai sesama kelompok geng motor, maka tentu tidak terlalu kemudian seketemunya atau sedapatnya atau tidak saling kenal di antara mereka, Mhm. maka tentu kemudian dengan saling saling mencocokkan, mengklarifikasi hubungan satu sama yang lain, lalu kemudian dicocokkan juga dengan lokasi, dicocokkan juga dengan kediaman ya, dan Mhm. mungkin juga fakta-fakta lain yang dipegang oleh polisi, maka tentu tidak terlalu sulit kelihatannya untuk mencari siapa atau di mana kedua DPO tersebut. Ya tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi langkah polisi ini ya. Akhirnya setelah 8 tahun begitu, satu DPO ditangkap kemudian masih mengejar dua DPO lainnya. Tapi yang juga menjadi sorotan ini kan akhirnya jadi perbincangan sejumlah pihak yang juga menyebut bahwa ada kejanggalan, ada dugaan rekayasa. Apa yang Anda lihat? Saya kira ada dua cara melihatnya. Pertama, melihat secara positivistik, secara legalistik bahwa kasus Mhm. ini sudah selesai, sudah menjalani proses banding bahkan kasasi, artinya kemudian proses pemeriksaannya juga sudah boleh dibilang sudah sempurna. Ya, itu kalau kita memakai cara berpikir legalistik, dan Mhm. cara berpikir yang diamini ya oleh banyak orang karena memang ini adalah yang paling paling bisa kita pegang juga gitu ya. Nah, cara berpikir yang kedua adalah antitesisnya, bahwa melihat dari berbagai hal-hal yang dikatakan sebagai janggal, aneh dan seterusnya itu, maka lalu kemudian diperkirakan ada abuse of power, ada police misconduct, bahkan ada yang namanya miscarriage of justice atau peradilan sesat yang terjadi pada saat itu ya. Nah, ini juga mungkin saja terjadi, cuma ada dua hal juga yang menjadi harus dipertimbangkan. Pertama adalah bahwa bahwa tentu mudah juga semua orang berkata begitu, Mhm. kemudian ada dasar yang cukup kuat, dan yang kedua adalah bahwa bahwa akan mudah juga bagi semua pihak untuk merespon balik ya hal seperti itu. Jadi saya kira menurut saya nih pertama kita selesaikan dulu PR polisi, yakni Oke. mengungkap 3 DPO ini dan Mhm. kemudian selesai. Jika Berarti kemudian pihak polisian juga harus menangkap 3 DPO ini dulu sehingga bisa meng-clear-kan ya dugaan ataupun dugaan rekayasa dan juga kejanggalan yang informasinya menyebar di masyarakat ini ya. itu dulu, itu dia. Nah, begitu kemudian selesai 3 DPO tertangkap, Mhm. barulah kemudian kita lihat ke belakang. Apakah mungkin hal itu terjadi, atau setengah terjadi, atau pada hal tertentu saja, let's see ya what happen gitu ya. Jadi saya kira sebelum kemudian kita 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 selesaikan 3 DPO ini, maka tentu terlalu subir bagi kita untuk kemudian melihat ke belakang dan kemudian menduga-duga yang tidak-tidak terkait dengan kasus Mhm. ini. Berarti ada kemungkinan jika kita tarik timelinenya begitu ya, Bang Adrianus, setelah 3 DPO ini ditangkap, kemungkinan juga nanti pihak kepolisian juga akan buka suara begitu terkait dengan apakah benar ini ada kejanggalan, adanya dugaan rekayasa kasus. Ini juga nanti akan ditanggapi oleh pihak kepolisian? Saya kira kepolisian juga dalam hal ini memakai strategi untuk tidak membuka dua front pada saat yang sama gitu ya. Oke. Itu harus melayani soal DPO, lalu kemudian melayani soal adanya abuse of power dan seterusnya. Saya Mhm. kira Mhm. akan bertahan dulu pada dalam rangka mengurus yang 3 DPO ini gitu ya. Nah, maka apakah ada kemungkinan 3 DPO ini adalah DPO yang sebetulnya direkayasa juga gitu ya. Nah, tentu Kenapa hal ini, begitu? Kenapa Anda berpikir seperti itu? maksud saya kalau memang ini adalah 3 DPO yang direkayasa oleh polisi, Mhm. artinya mereka sebetulnya adalah orang yang tidak bersalah tapi kemudian lalu dipaksa mengaku, maka itu kan artinya polisi menambah repot diri saya sendiri. Karena pada saatnya kemudian lalu ketika 3 DPO ini bicara dikaitkan lagi dengan 8 warga binaan, 6 warga binaan yang masih di dalam dan 2 yang sudah bebas, Mhm. tentu kan semuanya nyanyinya beda-beda ya. Jadi saya kira setelah polisi mendapatkan 3 DPO itu, maka lalu kemudian akan terungkap dengan sendirinya. Kalau memang ada abuse, ada kekerasan, ada penyimpangan, maka akan terbuka dengan sendirinya. Termaksud ada dugaan salah tangkap itu ya? Betul, betul. Gitu. Oke, kemudian ini tentu jadi pertanyaan publik sih, kenapa sih harus viral dulu, baru akhirnya diusut, ramai dulu, diperbincangkan, baru akhirnya bergerak cepat untuk mengusut kasus ini. Apa yang Anda lihat dari hal ini? Jadi saya kira memang Polri harus menjadikan ini sebagai satu hikmah ya, dalam rangka kesulitan memantau di tengah banyaknya kasus-kasus yang kita sebut sebagai kasus dingin atau cold cases. Ya, Mhm. ketika Polri belum memiliki satu database yang membuat lalu bisa memantau ya kasus-kasus yang sudah dingin ini gitu ya, sudah tidak lagi menjadi perhatian bahkan oleh polisi sendiri, dan tidak ada sistem
yang bisa memonitornya, maka tentu terpaksa harus dicari cara-cara seperti ini. Nah, apa cara yang kira-kira bisa dimiliki oleh Polri? Menurut saya adalah dengan membentuk satu direktorat atau satu unit atau apalah namanya yang memang bekerja dengan pendekatan proses ya, bukan pendekatan akhir ya, untuk kemudian bisa mengungkap kasus-kasus yang apa namanya yang cold cases ini gitu ya. Selama ini teman-teman sekalian itu cold cases ini cenderung untuk dibiarkan di buying time atau dianggurkan kalau dalam bahasa sehari-hari oleh teman-teman di lapangan gitu ya, dan baru ketahuan setelah diviralkan. Nah, maka bagaimana kalau kemudian ketika ada kasus yang memang sulit, yang memang tidak ada saksi dan seterusnya, dan kemudian sulit untuk diungkap, itu kemudian diserahkan secara tegas, secara terbuka kepada kasus ini untuk kemudian ditangani secara prosesual gitu ya. Misalnya dengan cara SDM-nya nggak terbatas, jalannya nggak terbatas, tidak dikejar waktu dalam rangka pengungkapannya, sehingga kemudian lalu kita harapkan pada satu saat akan terungkap daripada dibiarkan dianggap seolah-olah sudah beres, padahal kemudian belum ya, dan kemudian lalu diviralkan dan membuat lalu kepolisian menjadi termehek-mehek ya dalam rangka pengungkapannya. Begitu. Baik, kita nantikan ya apa langkah selanjutnya dari pihak kepolisian setelah satu DPO ini ditangkap. Apakah 2 DPO juga akan segera ditangkap lagi dan bagaimana penyidikan lagi dari kasus ini kita nantikan bersama ya. Terima kasih Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Bang Adrianus Meliala telah memberikan persepsinya terkait dengan kasus ini di Kompas Malam. Salam sehat.